Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Walahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nikmat kepada hamba-hambanya berupa al-jawari al-munsha'atu fil bahri kal'alam, berupa al-jawari, perahu-perahu, kapal-kapal al-munsha'atu, yang diciptakan oleh Bani Adam yang meluncur fil bahri, di lautan, kal a'lami, bagaikan gunung-gunung. Bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ya. Walahu, dan lahu, dhamir al-ha itu dhamir pengganti lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-lam ini menunjukkan fungsi maknanya adalah memiliki. Allah memiliki al-jawaril munsha'at, yakni memiliki nikmat ini di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena surat ini sebenarnya telah dijelaskan di awal, menyebutkan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah taala bagi hamba-hambanya yang wajib disyukuri, bukan didustakan, tetapi wajib disyukuri. Di antara nikmat-nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya untuk membuat perahu, kapal, ya, kapal air dengan berbagai ragamnya, sebagaimana telah kita lewati pada surat Al-Qamar, ya, tentang kisah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang berlayar di atas banjir besar yang menenggelamkan bumi ketika itu, yang menenggelamkan kaumnya yang kafir, yang merupakan perahu pertama tercipta di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sungguh demi Allah, kami benar-benar telah meninggalkan, yakni kisah Nabi Nuh dengan kaumnya sebagai
ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kami meninggalkan perahu itu yang merupakan perahu pertama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian itu adalah perahu yang pertama, bermula dari itu, sejak itu, kemudian setelahnya terciptalah perahu-perahu berikutnya. Itu semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemampuan, keahlian kepada hamba-hambanya untuk bisa menciptakan, untuk bisa membuat perahu-perahu itu, kapal-kapal air itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menciptakan bahan-bahan bakunya, kayunya, ya, dan yang lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Sumber alamnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tanpa itu semua tidak bisa tercipta. Ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perahu, dengan kapal, dengan berbagai ragamnya itulah sekian banyak maslahat Bani Adam tercapai. Dengan itu mereka bisa berlayar sebagai alat transportasi air, di laut, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya, mengangkut barang-barang. Mengangkut badai', bid'ah mereka, barang-barang mereka dalam perdagangan, untuk kebutuhan dari satu negeri ke negeri yang lain melalui laut dengan adanya kapal-kapal air itu. Itu nikmat. Ini wajib disadari. Al-jawari asal kata ini al-jawari, yakni ada ya di ujung asal katanya. Al-jawari jamak dari al-jariyatu, dari kata jaro yajri. Jaro yajri yakni yang bergerak, meluncur. Al-jariyah, jariyah menjadi al-jawari. Kemudian ya-nya dibuang min babit takhfif. Huruf al-ya di ujung itu dibuang dalam rangka meringankan pengucapan. Sehingga tidak perlu lagi dipanjangkan, tidak perlu lagi dibaca al-jawari. Diringankan dengan dibuang ya-nya sehingga cukup dibaca al-jawari, tidak dipanjangkan lagi. Ini meringankan dalam pengucapan, takhfif namanya. Termasuk dalam kategori isim isim mangkus, yang sudah belajar nahwu bahasa Arab. Walahul jawari, jadi yang bergerak, meluncur di air maksudnya, fil bahri, di lautan. Yaitu apa? Kita tahu bersama yang meluncur di lautan adalah kapal laut, yakni perahu, kapal laut. Nah, dengan berbagai ragamnya. Apalagi di masa teknologi, di era teknologi seperti ini, semakin banyak ragamnya. Kecepatannya pun bertingkat-tingkat. Nah, kalau dulu hanya pakai layar saja. Layarnya dinaikkan, kemudian meluncur perahu itu sesuai arah angin, didorong oleh angin. Mendorong layarnya di atas itu. Sekarang sudah lebih canggih dari itu, pakai mesin, kapal besar,
yang bisa memuat ya ribuan orang, kapal angkut ya, kapal barang ya. Baik. Bahkan lebih dari itu, kapal perang, ada kapal induk yang bisa mengangkut pesawat-pesawat tempur. Nah, dan yang lainnya. Baik. Al-munsha'at jadi munsha'at wazannya muf'ala, mufradnya munsha'ah, yaitu muf'alah. Iya. Ya, ini isim maf'ul kan dari ansha'ah. Ansha'ah yang artinya menciptakan. Jadi al-munsha'at isim maf'ul yang diciptakan. Al-munsha'at yani al-makhluqat. Ya, kapal-kapal air yang diciptakan oleh para pembuatnya. Yakni Bani Adam yang membuat kapal-kapal itu. Itu diantara tafsir al-munsha'at. Di sana ada tafsir yang lain, tapi sepertinya ini mencukupi, ya. Dan makna ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Makna ini, tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Juga As-Sa'di rahimahullah. Ya, al-munsha'at kata Ibnu Utsaimin allati ansha'aha sani'uha. Yaitu yang diciptakan oleh pembuatnya. As-Sa'di rahimahullah terfahami dari tafsirnya Tafsirul Karimur Rahman bahwa beliau juga menafsirkan seperti itu. Ya, karena beliau mengatakan allati yunshi'uha al-adamiyun, yang diciptakan oleh adamiyun, oleh Bani Adam. Nah, itu makna munsha'at fil bahri, di lautan, ya, ini meluncurnya di lautan, yang merupakan transportasi air. Nah, alat transportasi air. Baik. Kal a'lam, Allah perumpamakan ka litashbih, seperti al-a'lam. Al-a'lam adalah jama' dari alam. Alam artinya gunung. Gunung. Ya. Jadi bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya. Bagaikan kapal-kapal yang besar itu, ya, yang tinggi terlihat di lautan, itu bagaikan gunung-gunung di daratan. Bagaikan gunung-gunung yang ada di daratan. Nah, barakallahu fikum. Ini tafsir walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Lebih dari itu, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini diungkap oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu alat transportasi udara fil jaw. Al-jawari al-munsha'atu fil jawi, bukan lagi fil bahri tapi fil jaw, di angkasa. Pesawat udara. Itu lebih hebat lagi. Ya. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jawari itu ada 3 macam, ya. Bahriyah, di air, lautan, sungai. Kemudian jawiyah, di angkasa, pesawat udara, pesawat terbang. Kemudian barriyah, yang di darat, ya. Kendaraan bermesin. Dulu
mereka hanya menunggang yang paling kencang ya kuda. Nah, kendaraan mereka onta, himar, keledai. Nah, yang paling kencang kuda. Sekarang mesin, mobil, ya, kereta api dan semacamnya. Nah, itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri, dan itu semakin memudahkan kehidupan manusia. Semakin memperlancar terpenuhinya maslahat, kebutuhan, hajat mereka dengan kemajuan teknologi itu. Ya, jika dulu safar, ya, perjalanan membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya, atau berpekan-pekan, sekarang ya jadi ringkas. Kalau waktu ya beberapa hari sudah bisa sampai. Nah, dengan pesawat terbang. Begitu pula dengan kapal, ya, kapal laut yang bermesin berkecepatan tinggi bisa lebih cepat dibandingkan dengan layar saja, hanya dorongan angin. Kan begitu. Ya, dengan onta, ya, di darat, setelah ada mobil, kereta, semuanya serba cepat. Nah, perjalanan jadi singkat. Baik. Kemudian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalian sudah tahu tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu, setiap, man, alladhi, yang ada, 'alaiha, yakni 'alal ard, dhamir ha ini dhamir pengganti kata al-ard, permukaan bumi. Seluruh yang ada di permukaan bumi fan, akan punah. Ya, ini juga fanin ini isim fa'il dari fana, ya, artinya punah. Nah, fanin, jadi ada ya sebenarnya di ujungnya, ya, kemudian ditiadakan ya-nya itu. Dalam penulisan di sini sudah tiadakan, dan memang tidak terbaca dikarenakan itu akhir kata, ya. Dan kata ini ditanwin kan, fanin. Jadi sebenarnya di huruf ya itu fani, huruf ya yang mengakhiri itu ada, karena ini marfu'. Sebagai khobar. Kullu mubtada, ya, yang mengawali jumlah ismiyah ini. Sedangkan fanin ini khobarnya, jadi marfu'. Tapi tanda rafa'nya kan dhamma. Dhammanya itu muqaddar di huruf ya tersebut, dan itu tidak bisa diucapkan karena berat. Thiqal. Jadi berat untuk mengucapkan faniyun itu berat. Faniyun berat. Jadi muqaddar saja, jadi fanin. Nah, pahamnya? Dari fana. Fi'ilnya fana. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi akan punah, dari kalangan jin, manusia, binatang, pohon-pohon, seluruhnya akan punah.
Tidak ada yang kekal dari makhluk-makhluk itu. Akan punah pada waktunya. Jin, manusia, binatang, generasi berganti generasi, kan begitu. Generasi ini berlalu, mati. Generasi berikutnya, pohon juga begitu. Terus sampai akhirnya nanti generasi terakhir yang tersisa menjelang hari kiamat, mereka adalah syiraru khalqillah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah. Dari kalangan manusia dan jin yang tersisa, ketika terjadi hari kiamat, tidak ada lagi yang beriman di antara mereka. Dalam Sahih Muslim, arsalallah subhanahu wa ta'ala rihan. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Angin itu akan menyentuh setiap orang yang beriman, dan setiap orang yang beriman akan mati dengan angin itu. Tidak ada yang tersisa setelah itu kecuali orang-orang kafir, musyrik. Syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk. Tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. La yu'badullahu subhanahu wa ta'ala fi buq'atin min biqa'i al-ard. Allah tidak disembah lagi dimanapun di belahan bumi ini. Sudah tidak ada yang menyembah, tidak ada lagi gunanya keberlangsungan alam semesta ini saatnya terjadi kiamat. Sudah tidak ada orang yang mengenal Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada lagi yang mengagungkannya, tidak ada lagi yang menyembahnya. Tujuan penciptaan manusia dan jin sudah tidak ada satupun. Dan Al-Quran juga sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada dari dada-dada penghafalnya, orang beriman semua sudah mati. Dari lembaran-lembaran juga sudah diangkat. Itu terjadi hanya dalam satu malam. Dalam satu malam diambil semua ke atas oleh Allah firman-firman ayat-ayat itu, Al-Quran itu. Sehingga tidak ada lagi dimanapun di muka bumi tertulis, dan tidak ada lagi di dada-dada penghafalnya. Nah, bahkan yang ada saat kiamat itu adalah syirah khalqillah. Terjadilah kiamat, jin manusia yang ada itu semuanya binasa, hewan, tumbuhan, pepohonan, semuanya binasa. Nah, seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami yang menciptakan apa yang ada di bumi sebagai hiasan untuk bumi, dalam rangka untuk menguji penduduk bumi, siapa di antara mereka yang baik-baik, yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami akan kami akan menjadikan ma 'alaiha, apa-apa yang ada di muka bumi yang telah kami ciptakan itu sa'idan juruza, menjadi hilang semuanya. Dijadikan permukaan bumi menjadi sa'idan juruza, menjadi permukaan bumi yang kosong, tidak ada sama sekali di atas. Semuanya hilang. Jadi kiamatkan Allah Subhanahu wa taala menggoncang bumi dengan hebat, berjatuhan, berterbangan gunung-gunung itu menjadi debu, kan, hancur, kemudian jatuh lagi di permukaan bumi. Semua gunung-gunung saja seperti itu hancur rata dengan tanah, apalagi pepohonan semuanya. Manusia ada di atasnya semuanya mati.
Nah, sehingga menjadi qa'an safsafa. Menjadi permukaan bumi yang kosong dan rata. Qa'an safsafa, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Rata semua permukaan bumi dan dihamparkan oleh Allah Ta'ala menjadi hamparan yang datar, bukan lagi bulat seperti sekarang, tapi dibentangkan seperti kamaddil adim, seperti bentangan kulit hewan terbentang, ya, datar, tidak lagi bulat seperti halnya sekarang. Nah, ini keadaan di hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan. Itu ya tafsirnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yabqa akan tersisa, ya, tinggal tersisa wajah rabbik, Rabbmu yang kekal, tidak ada punahnya, tidak ada penghabisannya, sebagaimana halnya tidak ada permulaannya. Wal awal wal akhir, dialah yang pertama yang tidak ada permulaannya, dan dialah yang terakhir, tidak ada penghabisannya, kekal selama-lamanya. Dzul jalali wal ikram. Allah menyifati wajahnya. Wajah Allah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, wajah Allah yang hakiki. Allah memiliki wajah. Zat Allah, diri Allah, wujud Allah ada wajahnya. Wajah yang hakiki, tetapi wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah yang hakiki, wajah yang maha sempurna. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada samanya wajah Allah dari kalangan wajah-wajah makhluk. Ya. Dan kita tidak tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan dan tidak boleh. Tidak boleh ditetapkan bagaimana bentuk wajahnya dan seterusnya. Kewajiban kita hanya meyakininya hakiki, sempurna, tidak sama dengan wajah makhluk. Bagaimana? Ya, wajah Allah, ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nufawwidu kaifiyatahu ila Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan penuh ilmu tentang kaifiyahnya bagaimana, ya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzu yakni memiliki. Dzu memiliki, wajah Allah itu memiliki, ya, al-jalal, al-jalal al-'azamah, keagungan, kemuliaan, wal ikram, dan al-ikram. Al-ikram artinya yang memuliakan, memuliakan wali-walinya dan hamba-hambanya yang khusus, yang istimewa. Dengan berbagai ragam pemuliaan. Ini tafsir ini yang dipilih oleh Sa'di, juga murid Ibnu Utsaimin, yang menafsirkan dengan al-ikram, ya, dari kata akramah, jadi masdar dari akrama yukrim. Ikram yakni yang memuliakan, memuliakan wali-walinya. Nah, yukrimu awliya'ahu wa khawasa khalqihi bi anwa'il ikram, kata Sa'di. Memuliakan wali-walinya dan makhluk-makhluknya yang khusus, yang istimewa di sisi Allah, dari kalangan para nabi, rasul, ya, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihun. Nah, ya.
Yang teristimewa adalah para nabi dan rasul. Nah, wali Allah yang paling istimewa adalah para nabi dan rasul. Nah, dan siddiqun, syuhada, salihun. Dengan berbagai ragam pemuliaan. Itu makna al-ikram. Dzul jalali wal ikram. Barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah.